Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Erly di sini and welcome back to my channel. Nah teman-teman, topik kita kali ini agak seru ya. Jadi kita dibuat untuk berimajinasi bagaimana apabila kita menghadapi situasi yang sama. Coba deh kalian bayangkan bahwa kita memang banyak sekali menggunakan listrik. Mulai dari HP, kita charge HP menggunakan listrik. Kemudian saat ini juga ada banyak sekali peralatan masak yang menggunakan listrik, kompor listrik, bahkan kita mulai mengenal menggoreng menggunakan listrik sebagai solusi untuk kesehatan katanya, sebab tidak menggunakan minyak goreng, apalagi sekarang minyak goreng sangat mahal. Kemudian juga untuk menghindari kolesterol, benar kan? Nah teman-teman, kalian saat ini pasti sudah mulai mengenal mobil listrik. Nah mungkin kalian juga sama ya, sepemikiran dengan aku. Mungkin lain kali atau suatu ketika nanti kita akan mengganti mobil yang sudah ada dengan mobil listrik. Mungkin pemikiran kita sama ya teman-teman, bahwa mobil listrik itu lebih hemat di bahan bakar. Apalagi sekarang kan BBM naik ya teman-teman. Jadi kita kepikiran untuk mengganti mobil dan tidak terlalu tergantung pada minyak bumi. Nah dari segi ekonomi pun saat ini kita tidak perlu repot-repot harus bawa duit banyak di dompet, benar kan? Biasanya kita cukup HP atau kita cukup punya kartu ATM. Di mana-mana kita bisa menggunakan debit atau kita bisa menggunakan QRIS. Nah, semua itu, kedua hal tersebut baik ATM maupun QRIS juga menggunakan listrik. Nah, teman-teman coba kalian bayangkan bila listrik padam 2 hari aja. Pasti kalian akan sangat kebingungan. Kalian akan mempersiapkan segala hal untuk menghadapi 2 hari itu tanpa listrik sama sekali. Jadi negara ini ibaratnya misalnya gelap total gitu ya teman-teman. Kalian punya uang tapi kalian tidak bisa ambil di ATM karena listrik padam. Kalian tidak bisa menggunakan jaringan internet. Kalian tidak bisa bekerja. Kalian tidak bisa memasak nasi dengan rice cooker. Coba kalian bayangkan, negara hands up, tidak bisa apa-apa. Apa yang akan terjadi pada kehidupan kita selama 2 hari itu? What can I do? Kan aja udah cukup ngeri ya kita. Nah, hal ini pernah terjadi di negara Estonia. Nah, saat itu teman-teman terjadi pada bulan Desember tahun 2013, di mana terjadi badai yang cukup luar biasa dahsyat, sehingga Estonia harus mengalami pemadaman listrik selama 1 minggu. Bisa bayangin ya teman-teman gimana rasanya 1 minggu tanpa listrik, gabut. Dan hal ini teman-teman terjadi di negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia. Nah teman-teman, jadi di negara-negara Baltik itu sebagian besar wilayahnya gelap gulita, jadi blackout. Nah gimana nih teman-teman, tidak ada internet, tidak ada ATM, tidak ada apa-apa selama 1 minggu. Aduh, gimana ya rasanya ya? Bayangin aja udah pasti nggak nyaman banget ya. Nah, sebagai informasi teman-teman, bahwa negara-negara Baltik ini sudah memisahkan diri dari Uni Soviet sejak 30 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa saat ini Rusia tengah bersitegang dengan Ukraina. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Baltik. Mengapa negara Baltik kok khawatir dengan situasi ini? Sebagai informasi teman-teman, bahwa negara Baltik ini walaupun mereka sudah tergabung dengan Uni Eropa selama 17 tahun, namun pemasokan listrik mereka masih bergantung dengan Rusia. Nah, tahu kan sekarang kenapa mereka mulai was-was dengan kondisi Rusia yang sedang bersitegang dengan Ukraina. Nah teman-teman, saat ini Lituania, Estonia, dan Latvia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemutusan listrik dari Rusia. Itu sebabnya mereka sudah menghubungi Uni Eropa untuk bisa memasangkan aliran listrik ke jaringan mereka
dalam waktu 24 jam. Jadi hal ini untuk meminimalisir terjadinya pemadaman listrik, teman-teman. Nah, teman-teman, dari cerita kita kali ini kalian bisa bayangkan ya, bila suatu negara mengalami pemadaman listrik, maka apa yang akan terjadi pada kehidupan kita yang biasanya normal, kemudian tidak ada aliran listrik sama sekali, apa yang terjadi. Dan harusnya kita juga sudah mulai mempersiapkan ya, sebagai negara berkembang untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Apalagi negara kita kan negara yang juga ada Gunung Merapi, ada banjir. Jadi kita harus mempersiapkan hal seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di bawah. Terima kasih sudah dukung channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video-video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum.